Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor poultry, otomotif, dan semen-semenan. Pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, kedelapan Japa, kesembilan Main, kesepuluh SMGR, kesebelas INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama ada ASCI yang ditutup di harga 6.525 terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell 167 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat ada distribusi dari broker-broker yang jarang dipakai retail aka RX, BK, ZPDR. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASCI yang masih sama gambarannya ya. Arahnya itu lebih berpotensi ke bawah. Jadi dia akan mengarah ke 6.400, 6.200 ini. Ini ada neckline memang double topnya itu di 6.300-an sampai 6.400. Tapi kemungkinan besar dia itu ke arah EMA 200-nya ini. Ya 6.200 bahkan jelek-jeleknya sih menurut saya. Skenarionya terburuknya kalau ISG crash ke 6.000 area ini. Ya untuk ASI. Jadi ada potensi upset ya turun masih 10% ya itu ideal lah. Jadi gambarannya waktu itu doji yang perkiraan saya dia bisa nge-swing atas dulu sedikit ternyata nggak mampu dan langsung turun. Ya jadi bolong besar sih ke bawah. Kelihatan kok ASI ini sudah lebih condong ke bawah arahnya. Seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 3.220 menguat 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker summary-nya Auto diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Auto rebound ya. Tutupannya hijau dan terlihat memang ada akumulasi tipis. Tapi apakah ini konfirmasi? Kita lihat aja ya. Kelihatannya sih ada buying power. Dari 3.000-an itu ditarik naik 3.200, 3.220. Jadi apakah di tanda-tanda dia nge-swing lagi dan naik? Ya mungkin aja, tapi ya itu kenaikannya sudah terbatas juga. Paling kalaupun nge-swing 3.400-an itu. Jadi seperti itu aja untuk Auto. Belum bisa kita konfirmasi karena induknya juga lagi merah. Dan dilihat dari time frame weekly-nya, dia ada candle bearish angle pink. Ya takutnya sih ini konfirmasi walaupun memang volume meningkat. Ini kelihatan kan volume meningkat tapi ya bisa aja terus turun. Hati-hati ya. Jangan terlalu percaya juga dengan candle doji walaupun volume besar. Bisa aja habis itu balik arah ya takutnya seperti itu untuk Auto. Nah ini dojinya sih sebenarnya bagus tapi lihat induknya yang kena buang bisa aja balik ke arah. Tapi ya kalau Bapak Ibu sudah kebeli karena melihat doji kayaknya nih sih kuat, volume juga oke meningkat. Ya sudah benar juga kalau Bapak Ibu seperti itu, yang penting plannya seperti apa. Misalnya gagal bertahan di atas 3.200 Bapak Ibu exit dulu boleh juga. Pokoknya gagal bertahan di atas 3.200 koreksi aja di hari Senin tuh jelek, sudah indikasi lemah. Ya untuk Auto seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMAS yang ditutup terkoreksi 6,14% ke harga 2.140. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker summary-nya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS dia sampai 2470 ya, ini resisten kuat nih, resisten minor 2.300 false break. Turun nggak? Kayaknya sih turun ya, kayaknya, tapi disclaimer. Dengan kondisi seperti ini sudah selesai sepertinya, lebih ke wait and see aja dulu ya, perlu hati-hati karena ya tadi level psikologisnya 2000. Kalau minggu depan jebol 2000 udah valid, peluang besar tetap trennya masih sama menurut saya 1.500 1.400. Mungkin gak sih dia membentuk swing low-nya aja, retest trend line, downtrend dan naik lagi. Ya kita lihat ke depannya seperti apa. Ya kita lihat nanti di area 1.900 1.800 nih seperti apa pergerakannya ya. Belum bisa juga kita mengalami pasti turun ke 1.500 seperti analisa saya. Kita lihat aja di area itu nanti. Yang pastinya kalau udah jebol 2000 tuh sangat berpeluang ke 1.500. Perlu hati-hati ya. Jadi seperti itu sudah selesai juga. Nah itu yang perlu ditakutin atau diwaspadai ya. Kalau saham hijau pekat Bapak Ibu beli, mungkin lanjut melihat histori sebelumnya nih 2 bulan dia naik terus. Mungkin seperti itu. Ini kemungkinan swing low dan ternyata diguyur. Kalau Bapak Ibu punya plan cut loss ya nggak masalah. Tapi kalau yang nggak punya plan, bingung kan beli di 2.400, sekarang floating lossnya cukup dalam. 11%. Tuh kalau beli di 2.420. Kalau terus turun kan makin dalam. Nunggu lagi ya, rugi waktu lagi. Kalau siap nunggu sampai profit ya bisa aja sabar.
Yang penting pakai uang dingin. Ya minimal ya setahun 2 tahun lah hotnya ya. Itu targetnya aja, time frame-nya. Bisa aja dalam 1-2 bulan atau akhir tahun dia balik lagi. Cuma resikonya ya itu harus siap, itu uang anggap aja nggak ada. Ya tunggu sampai dia bisa profit seperti itu. Kalau Bapak Ibu uangnya terbatas dan itu yang harus diputar, ya mestinya belinya ya misalnya di support, kayak gimana indikasinya, harus lihat atau belajar teknikal lah, teknikal dasar aja bagaimana melihat support resisten klasik ya, seperti itu. Untuk IMAS kondisi seperti ini ya wait and see aja dulu ya, kayaknya sih sudah selesai dia turun lagi karena dia naik itu sepertinya pancingan aja, terus dia buang juga volumenya besar ya, seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 362, terkoreksi 5,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar sebenarnya IMJS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMJS kondisi seperti ini sama juga, perlu hati-hati. Kalau jebol 350 sih melorot juga. Targetnya EMA 200 320 sampai 300 itu area IMJS. Ideal nggak sih beli sekarang? Kalau menurut saya jangan dulu, karena buangannya juga volumenya besar, berarti ya memang ada seller yang cukup kuat juga di area atas. Jadi kalau IMJS wait and see, tapi kalau mau Bapak Ibu yakin ini kayaknya koreksi biasa, besok rebound lagi Senin, bagaimana strateginya ya, seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1020, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX itu ada info juga terbaru, akan jajaki ekspansi bisnis ke ekosistem kendaraan listrik EV. Tapi kalau dilihat konsolidasinya, sepertinya konsolidasi mau dibuang ke bawah. Ya perlu hati-hati juga tuh. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin ya, ini support toleransinya 990, jebol itu melorot dulu dia lebih dalam. Target saya masih sama 880 860 kalau jebol itu. Ya, jadi seperti itu aja untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 875, terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar sebenarnya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GJTL sepertinya juga arahnya turun, perlu hati-hati nih. Jebol 880 memang bisa ditoleransi 875, tapi indikasinya udah indikasi ke bawah daripada ke atasnya. Jadi GJTL wait and see dulu, tapi kalau Bapak Ibu mau di hot juga nggak masalah sebenarnya. Dia ini paling mau bentuk swing low-nya aja, dan pelan-pelan nanti pasti naik lagi. Mungkin ya 2 bulan 3 bulan ke depan, atau mungkin habis koreksi ISG di bulan September, Oktober dah jalan lagi nih GJTL ya. Pokoknya dia tuh kemungkinan swing low dan akan swing atas lagi, mungkin sekitaran 1150 tuh bisa dapat 1150 area ini ya untuk GJTL. Tapi ya potensi besar mungkin minggu depan turun dulu ke bawah, kecuali dia bisa bertahan di atas 880. Kuncinya tuh 880, di bawah itu turun lebih dalam, itu GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.225, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin kayaknya sih juga turun, walaupun dia koreksi volume kecil, lebih berpeluang turunnya daripada ke atasnya. Jadi wait and see dulu untuk Cepin, kemungkinan turun ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1340, terkoreksi 2,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Japa juga kondisi seperti ini menurut saya arahnya juga turun. Jadi kebanyakan saham-saham big cap atau second yang ngekor ESG biasanya sama, kemungkinan sih turun juga Japa. Jadi untuk Japa memang sekarang di area support, cuman perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mau beli. Kalau keyakinannya ini kayaknya naik sih, kecil kemungkinan turun, ya boleh beli ya. Bagaimana strateginya aja, kalau nggak pakai stop loss, di mana harus average down kalau pakai average down. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat peluang besar turun. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Main yang ditutup di harga 478, menguat 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Main juga perlu hati-hati ya, ekor-ekornya panjang nih, walaupun membentuk higher low, lagi berjuang. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy ya nggak masalah juga, pokoknya koreksi 2% atau 3% tinggalin dulu aja ya, gagal. Atau pakai average down juga silahkan, misalnya di 430 420 ini
atau yang jelek-jeleknya 420 Everton ya silahkan, nggak ada salah. Tapi untuk tren jangka pendeknya kalau Senin dia turun ya udah ke bawah, peluang besar sih lanjut ke bawah ya, seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup terkoreksi 2,88% ke harga 6.725. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR ada peluang turun juga. Saya mungkin stop loss juga nih kalau dia jebol 6.600-nya ya. Kayaknya susah benar naik. Saham-saham ya kelihatan ya. Saham-saham susah naik ya, arahnya ke bawah. Melihat ISG, kecuali tiba-tiba ISG ada flow Senin besok atau Selasa 6.900 ya bisa aja balik arah. Tapi kalau terus turun, SMGR turun ya, seperti itu. Dan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 11.200 terkoreksi 0,44%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya INTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP ada rejection terus, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu narik ke atas tuh dengan volume yang biasa aja. Takutnya sih tiba-tiba dibuang ya. Karakternya memang seperti itu, bisa tarik ke atas, tapi ini lihat ekor-ekor panjang tiba-tiba dibuang dengan candle yang merah dalam ini. Seperti tanggal 13 Maret 2023 tuh. Ekor-ekor panjang kan tarik naik ternyata dibuang nih. Tarik naik di Maret tiba-tiba dibuang. Nah, pokoknya hati-hati kalau tiba-tiba dibuang di bawah 11.000 ya sangat berpeluang jelek-jeleknya sih turun 10% lah. Bapak Ibu average down aja di bawah. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di 358 menguat 0,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya SMBR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR juga turun. Jadi jelek juga nih SMBR, support selanjutnya 330 lah. Ya toleransinya ya 330 harusnya dijaga. Jadi turunnya paling berapa nih? 6% apa 3%? 6% ya. Ya segitulah kalau dia turun ya SMBR. Jadi SMBR sepertinya gagal naik kecuali memang hijau lagi Senin. Kalau hijau pokoknya di Senin di atas 360 ya aman. Kalau turun dari itu ya jelek untuk SMBR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.